Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih ada sampai sekarang ini walaupun kondisi masih pandemi. Tak lupa salawat dan serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa juga untuk para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Winda Rahmadani, saya mahasiswa kriminologi semester 6. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyampaikan orasi tentang COVID-19 ini. Pada sekarang ini, kita dihadapi dengan wabah virus corona yang tidak kunjung hilang. Kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus 2 juta kasus sepanjang terjadi pandemi di Indonesia. Dengan begitu, total kasus corona di tanah air mencapai 2 juta orang dengan kasus aktif yang terus bertambah. Saat ini, jumlah kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan mencapai 152.686 orang, bertambah 4.958 dari angka kemarin. Kabar baiknya, jumlah pasien sembuh bertambah 8.375 orang, sehingga totalnya 1.810 juta orang. Sementara, kasus kematian akibat virus ini bertambah 335 sehingga totalnya menjadi 52.291 kasus. Kasus corona di Indonesia semakin lama mengalami kenaikan. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah secara maksimal agar rantai virus COVID ini berakhir. Namun, pandemi ini juga belum berakhir. Kita tidak boleh menyerah untuk terus berjuang untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan begitu cepat melalui beberapa media. Maka, kedisiplinan kita sebagai masyarakat sangat diperlukan supaya bisa memutus tali pandemi ini. Bersama pemerintah, kita haruslah terus berjuang demi kebaikan semua agar bangsa dan negara bebas dari virus corona ini. Kita haruslah mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan demi kebaikan kita. Seperti mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak 2 meter, tidak bersalaman, tidak berkerumunan, dan hindari keluar rumah jika tidak ada hal berkepentingan seperti bekerja di luar rumah. Walaupun pemerintah telah menerapkan new normal, kita harus tetap waspada, karena virus ini sangatlah berbahaya dan tidak bisa dilihat kasat mata. Dampak dari adanya pandemi ini sangatlah merugikan kita dan masyarakat Indonesia. Dampaknya pun beraneka ragam. Masyarakat mulai merasakan dampak sosial, ekonomi dari pandemi virus corona ini. Kita sekarang menghadapi skenario berat dari virus corona ini terhadap penambahan kemiskinan dan pengangguran. Dengan adanya 3.078 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 52,3 juta orang. Masyarakat pun merasakan adanya pandemi ini berdampak di kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. Banyaknya pekerja yang dirumahkan diakibatkan pandemi ini. Terjadinya banyak pengangguran dan menambah angka kemiskinan di Indonesia, sehingga memicu terjadinya orang untuk berbuat kejahatan atau aksi kriminal agar mereka bisa memenuhi tuntutan ekonomi yang tidak terpenuhi diakibatkan karena di PHK oleh perusahaan serta mencari pekerjaan yang susah. Semua orang mengalami kesusahan dengan kehilangan pekerjaan, destinasi wisata di Indonesia menjadi berkurang pengunjung, sekolah harus bertatap muka dari rumah, serta harus menambah biaya bagi orang tua murid untuk membeli HP untuk anaknya yang belajar daring dari rumah. Dan bagi mahasiswa harus membayar uang SKS atau uang SPP. Bagi orang tua yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah, apalagi di masa pandemi ini, tentu penghasilan semakin rendah. Tentu rasanya berat. Dengan saya melihat kondisi sekeliling saya, banyak sekali orang yang merasakan dampak yang menyedihkan.
akibat dari pandemi ini. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Dengan adanya pandemi ini kita harus bersemangat dan bangkit untuk memutuskan tali rantai COVID-19 ini. Dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apabila kita mengikuti protokol kesehatan ini yang dianjurkan oleh pemerintah, semoga virus corona ini lekas hilang dan agar kondisi semula seperti awal lagi. Orang yang mendapatkan pekerjaan lagi, masuk sekolah, warga asing ke Indonesia untuk berwisata dengan menambah jumlah destinasi wisata di Indonesia, tentunya bertambah pula penghasilan warga sekitar di wilayah wisata tersebut. Agar kondisi semula kembali lagi di Indonesia ini. Kritik saya, untuk masa pandemi ini, tentu pemerintah harus meningkatkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Kita, sebagai masyarakat biasa tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dengan tidak berkumpul, dengan memakai masker kemana-mana, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak selama 2 meter. Tentunya kita berharap kondisi pandemi ini berakhir, agar kita kembali seperti sedia kala, kondisi ekonomi di Indonesia pulih, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, dan orang yang berbuat tindak kriminal tidaklah tinggi. Saya melihat kondisi di sekitar saya, angka kriminal semakin tinggi di masa pandemi ini. Orang terpaksa melakukan tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Tentu mencari pekerjaan di masa pandemi ini sangatlah susah. Apalagi pemerintah tidak bisa membuat peluang kerja di masa pandemi ini. Tentu orang terpaksa melakukan tindak kriminal tersebut. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bersemangat dan untuk bangkit melawan virus COVID ini. Seperti di negara-negara lain, orang-orang warga di negara sana tidak menerapkan lockdown karena mereka mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat yang patuh, tidak berkumpul, memakai masker, bahkan menjaga jarak. Saya berharap di negara kita seperti itu. Tapi tentunya tidak mudah untuk bilang semoga Indonesia seperti negara itu yang tidak menerapkan lockdown, melepas masker, dan kondisinya sudah normal seperti sedia kala. Tentu tantangan kita semakin besar. Masyarakat yang susah mematuhi protokol kesehatan, yang jarang memakai masker, malah dirazia, mereka marah, didenda tidak terima. Padahal menurut saya pemerintah menerapkan itu agar masyarakat patuh, agar corona di Indonesia ini semakin berkurang dan pasien yang terpapar virus COVID berkurang. Saya prihatin melihat tenaga kesehatan yang semakin hari semakin berkurang karena terpapar virus corona yang merenggut nyawa mereka. Saya prihatin sekali. Maka kita sebagai masyarakat haruslah mematuhi protokol kesehatan dan harus mengikuti anjuran dari pemerintah agar Indonesia bebas dari virus corona dan kita bisa kembali seperti semula, seperti sedia kala. Harapan saya, semoga virus corona ini hilang. Menurut saya, pemerintah sudah melakukan usaha semaksimal mungkin agar virus corona ini hilang. Balik lagi kita sebagai masyarakat, apakah kita harus mengikuti protokol kesehatan apa tidak? Kalau kita mengikuti anjuran yang diberikan pemerintah, dibuat oleh pemerintah, maka virus corona ini akan hilang dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Dan kondisi ekonomi kita pulih seperti sedia kala. Pemerintah sudah
memberikan vaksin secara gratis, pusat kesehatan yang memadai sekali. Tentu kita sebagai masyarakat harus mematuhi agar kita bisa bangkit, agar kita bisa pulih dari virus corona ini. Menurut saya, dampak positif dari corona ini adalah kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita dapat menghabiskan waktu dengan keluarga karena lockdown ini. Tapi dampak negatifnya banyak sekali dan beraneka macam. Banyak orang kesusahan, orang susah semakin bertambah, angka pengangguran makin tinggi. Saya melihat pekerja buruh, pekerja bangunan, mereka tidak punya pendapatan karena virus corona ini. Tentu harapan saya kita harus bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya sebagai mahasiswa tentunya berharap pemerintah tidak mengalihkan dana bantuan sosial ke yang lainnya. Berharap dana itu digunakan oleh orang-orang yang lebih membutuhkan, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka dan mereka bisa bangkit dari keterpurukan ini. Baiklah, sekian dari orasi saya, sekianlah dari pendapat saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata maupun berorasi, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.